Keranamu, aku bisa menulis. Tangan yang dulunya kaku, tulisan yang bercelaru, mengeja pun aku tak tahu. Keranamu, ku kenal setiap abjad, bermula dari A, B dan C. Mengeja suku kata, bertatih aku membaca. A, B eba, C eca, hingga bisa membina sebaris ayat. Diajar nahu dan tata bahasa, seperenggan karangan juga ku bisa. Keranamu, ku kenal angka, bermula dengan 1, 2 dan 3, campur, tolak, bagi dan darab. Menghitung dalam ilmu hisab, mencabar minda bila soalan tak bisa ku jawab. Keranamu, ku kenal huruf-huruf hijaiyah, bermula dengan alif, ba dan ta, bertadarus bila malam tiba, mengisi dada dengan tiang ugama. Guru mencurahkan ilmu dengan motivasi, mengajar dengan penuh dedikasi, bersabar menabur jasa dan bakti, mengisi minda yang masih kosong ini. Pengorbananmu ku sanjungi, menjadi penggerak jati diri. Guru, tiada hadiah yang dapat ku beri, sebuah puisi pengganti diri. Semoga hidupmu dirahmati, jasa dan baktimu diberkati, adalah keramat, akan dikenang sepanjang hayat. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat kepada siswa-siswi SD Istiqomah atas kelulusannya di tahun ini. Semoga
kedepannya semakin sukses dan jaya. Amin. Oke. Kepada siswa-siswi SDIT Istiqomah sukses. Amin. Selamat kepada siswa-siswi SDIT Istiqomah, terus untuk kelas 6 akhir. Semoga sukses ke depan dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Semangat! Aku sedih, aku pun gembira. Kini saatnya kita akan berpisah. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Istiqomah Bapak Dr. Andes Haji Johri. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDIT Istiqomah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas UPT Kecamatan Kibir. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhaimin selaku tokoh masyarakat Kampung Tambak Idul. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Komite. Yang kami cintai Bapak Ibu orang tua kelas 1 sampai kelas 6 serta teman-temanku siswa-siswi SDIT Istiqomah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga. Di antaranya kesadaran iman, kesehatan serta kesempatan yang berbahagia ini. Sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDIT Istiqomah angkatan ke-6 2022-2023. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi Muhammad yang mana dari beliaulah kita mendapatkan contoh maupun suri tauladan terbaik bagi kita menjalani kehidupan berhari-hari sehingga kita semua dapat ridhonya dan semoga kita semua dapatkan syafaat dari beliau pada hari pembalasan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami aturkan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya dengan rela meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk hadir dalam acara ini. Kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDIT Istiqomah tahun pelajaran 2022-2023 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Siraman rohani dan doa. 6. Hiburan pentas seni siswa berprestasi tingkat kecamatan Kibir. 7. Penyerahan cenderamata. 8. Pengumuman kelulusan. 9. Tampilan-tampilan dari siswa dan siswi kelas 1 sampai 5. 10. Penutup.
Hadirin sekalian yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengawali acara perpisahan kelas 6 angkatan ke-6 tahun pelajaran 2022-2023 ini dengan bacaan basmalah. Semoga seluruh rangkaian acara pada acara perpisahan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena perlindungan dan ridhonya. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Adinda Khatibul Umat dan Fegus Queen Al-Faizah dari siswa dan siswi kelas 5. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddim baina yaday najwaakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Soleha, SPD, dan kepada seluruh hadirin sekalian dimohon untuk berdiri.
Salsabila, siswi kelas 6. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara, yaitu Ibu Hajah Neneng Khairun Nisa, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Istiqomah, Bapak Dr. Andes Haji Juhri. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Kibin, dan saya hormati Ibu Intan Johairiah, SPD selaku Ketua Yayasan SD Istiqomah, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan atau pelepasan wisuda kelas 6 angkatan ke-6 dan pentas seni wisuda dan siswi SD Istiqomah tahun 2022-2023. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasulullah yang bisa memberikan kita contoh yang terbaik dan mendoakan kita selalu sampai akhir zaman ini, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad. Kami tidaklah manusia-manusia yang tidak bisa memberikan apapun kepada beliau, hanya bisa memberikan contoh-contoh atau memberikan yang bisa kita berikan. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan atau memberikan kesempatan bagi kami panitia-panitia selaku panitia-panitia melaksanakan kegiatan pada akhir semester ini. Dan kepada Ibu Bapak siswa-siswi kelas 6, terima kasih. Selama di kelas 6 ini saya selaku wali kelas banyak salah ataupun kesalahan antara mulut atau kelakuan kepada anak-anaknya. Mohon minta maaf sebesar-besarnya. Dan kepanitiaan ini dilaksanakan dari awal tahun ajaran baru. Alhamdulillah kelulusan tahun ini kita mencapai 27 anak perempuan dan 18 anak laki-laki. Semua jumlah dari kelas 6 tahun 2022 dan 2023 adalah 45. Untuk biaya-biaya yang kita laksanakan adalah sumbangsi dari kelas 1 sampai kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Alhamdulillah dalam acara ini sejumlah biaya kita keluarkan untuk tenda dan sebagainya. Mohon doanya kepada ibu bapak dan guru-guru untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleha, anak-anak yang soleh, sukses nanti sampai SMP dan SMA dan perguruan tinggi. Semoga mereka juga menjadi orang-orang yang hebat, bukan hebat ilmu atau teknik atau IT saja, tapi hebat dalam akhlaknya, hebat dalam kelakuannya, hebat dalam aset mereka untuk di akhirat nanti. Semoga mereka adalah tabungan kita di akhirat. Semoga mereka akan menyampaikan doa mereka untuk kita-kita, yaitu orang tua terutama, guru-gurunya, dan semua saudara-saudaranya untuk memasuki surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku panitia dan wali kelas mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Ibu Hajah Neneng Khairun Nisa SPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih.
Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari wali murid kelas 6, yaitu Bapak Sutrisno. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDIT Istiqomah, yaitu Bapak Haji Juhri, Bapak Dr. Andes Haji Juhri, beserta seluruh Dewan Guru. Kita doakan semoga Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan segenap wali murid sekolah SDIT Istiqomah, dan tentunya yang kami banggakan dan kami cintai, adik-adik siswa-siswi sekolah dasar Istiqomah ini, terkhusus untuk para siswa-siswi kelas 6 akhir. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan untuk hadir di aula sekolah SDIT Istiqomah ini untuk sama-sama mengikuti acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 Sekolah SDIT Istiqomah tahun ajaran 2022-2023. Kedua kalinya sholawat beriringan salam mari kita hadiahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Juhri beserta Dewan Guru. Tentunya saya mewakili seluruh wali murid sekolah SDIT Istiqomah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena dengan sabar mendidik anak kami. Terima kasih karena telah banyak ilmu yang Bapak Ibu Guru berikan kepada anak-anak kami. Guru berikan yang tentunya tak akan bisa kami sebutkan satu persatu dan tak akan pernah kebaikan dan ikhlasan, keulutan membimbing putra-putri kami tak bisa terbalas. Itu mungkin salah satu seorang guru adalah pahlawan tanpa jasa. Kami antar-antar anak kami 6 tahun yang lalu melakukan. Saat ini kami merasa sangat banyak perkembangan pada diri anak-anak kami. Tentu semuanya karena perjuangan Bapak Ibu anak-anak kami. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala apa yang sebaik-baik balasan. Yang kedua, mengucapkan mohon yang sebesar-besarnya, andai kata selama ini anak-anak kami selama ini susah dibimbing, anak-anak kami selama ini susah diasuh, kami mohon maaf yang sebesar maaf. Andai kata kami sebagai wali murid mungkin kepada Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, kami mohon doa dan restu dari Bapak Ibu Guru, semoga anak-anak kami ilmu yang telah anak-anak kami dapatkan dari manfaat bagi agama dan bangsa. SDIT Istiqomah ini
yang kita banggakan ini terus berkembang, mampu mendidik dan melahirkan generasi-generasi emas, serta semoga sekalipun anak-anak sabar dan saling bantu sama satu sama lain. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kiranya burung merpati warnanya cantik, indah sekali. Cukup sekian. Salut ini salah dan hilaf mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, demikian sambutan perwakilan dari wali siswa kelas 6 Bapak Sutrisno. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Pesan perwakilan dari kelas 6 akan disampaikan dalam 4 bahasa, yaitu Ananda Cikal Fadilah dalam bahasa Inggris, Ananda Novel Brilian Saputra dalam bahasa Indonesia, Ananda Putri Salsabila dalam bahasa Arab, dan Ananda Galih Agung Prasetyo dalam bahasa Jawa Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Honorable, our Principal of Istiqomah Islamic Elementary School, Mr. Dr. Andes Haji Juhri. Respectable one of teachers of Istiqomah Islamic Elementary School. Wa ayyuhal alimul ulama'i wa hujjaj wa sairil asatidhi wal ustadzah alladzina lam yuzkar ismuhum litashrifan wa ta'ziman li yaumihim. Hadirin sedang para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak Camat, lan para tokoh masyarakat. Sing boten kula sebut wastane, sios per sios, boten ngira-ngira sahormat kula. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para tamu undangan, semoga selalu dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. First of all, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us mercies and blessings so that we can meet in this place. أولا هيا بنا نشكر الله الذي قد أعطانا نعما كثيرة إما نعمة باطنية ونعمة ظاهرية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. Hadirin sedang ulang waktu kelas 6, mungkin ini adalah hari terakhir pula bulan rencang-rencangan pula kelas 6 selama 6 tahun lamanya bangunan puniki dados rumah tapi kali pula sedang salam dan salam semoga tercurahkan kepada semua manusia pilihan, mendobrak kebatilan, tak akan dan tak bukan. Habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. To all teachers and students, during the past of this, it has been 6 years since our first time to study and take many lessons at the school. To get a lot of knowledge that really helpful for us. para undangan yang kami hormati, mungkin ini hari terakhir kami kelas 6 setelah 6 tahun lamanya. Bangunan ini menjadi rumah kedua kami. Banyak hal yang kami dapatkan di sini, dan pastinya akan bermanfaat untuk masa depan kami. Amin. Our beloved teachers, now the graduation is finally coming. After 6 years, we learned so many things from all our teachers. Nasta'afikum ala khata'ina imma an qasdi aw ghairi qasdi. Hadirin sedangkan pula wakili rencang-rencangan pula Arab Jaluk
Pangapunten kangge sedaya tindak kula Kami sadar kami tidak mampu membalas itu semua, tapi kami yakin Allah Maha Tahu. Semoga semua yang diberikan kepada Bapak dan Ibu Guru akan menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah. Amin, amin ya Rabbal Para hadirin yang kami hormati, Ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Istiqomah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Juri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Pengawas SD UPT Ibin, Bapak Ustadz Muhaimin selaku tokoh masyarakat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali siswa wabil khusus kelas 6, dan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya, karena acara ini terselenggara juga atas dukungan Bapak dan Ibu. Namun sangat disayangkan rupanya ini yang hadir lebih banyak kelas 6 saja, padahal kami mengundang seluruh orang tua siswa dan anak-anaknya serta siswa-siswanya. Tapi ini dia anggapnya hanya hajat sebagai hajatnya anak kelas 6 saja, rupanya seperti itu. Padahal kami sudah berupaya penyelenggaraan ini dilaksanakan hari Minggu agar semua bisa hadir, bisa menyaksikan, bisa mendoakan kepada kita semua, baik itu yang akan lulus karena belum diumumkan, yang akan lulus ataupun yang masih belajar di sini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, dan pada kita semua selaku pengikutnya. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas partisipasinya, kerjasamanya, karena acara ini tanpa partisipasi dari Bapak dan Ibu, terutama partisipasi dalam pembiayaan, maka ini tidak akan terselenggara. Juga kepada kelas 1 sampai kelas 5 juga saya ucapkan terima kasih, karena kelas-kelas di bawah kelas 6 itu juga turut berpartisipasi, turut berkontribusi di dalam penyelenggaraan ini. Bapak dan Ibu, hari ini adalah pengumuman kelas 6 SD IT Istiqomah. Mudah-mudahan semuanya
tidak ada yang tertinggal. Mudah-mudahan semuanya lulus. Tetapi kalau ada yang tidak lulus, bukan berarti gagal, tetapi itu adalah sukses yang tertunda. Tidak menjamin sukses di masa depan kalau kita selesai lebih dulu. Ada anak yang tertinggal tetapi masa depannya malah lebih sukses dari yang lebih awal. Itu terjadi. Dan harus bersabar kalau yang tidak lulus, ya. Anak-anakku semuanya mohon bersabar kalau kalian ada yang tidak lulus. Kemudian dimohon atau diharapkan, Bapak mengharapkan kalian itu belajar. Ini adalah tingkatan pertama bagi kalian. Baru lulus SD, masih jauh perjalanannya. Belum memasuki SMP, belum SMA atau SMK, belum kuliah yang mau kuliah. Tetapi mohon Bapak dan Ibu, kalau urusan belajar, baik itu belajar agama ataupun belajar ilmu umum, nggak usah berpikir panjang lebar, nggak usah bertakut-takut. Niatkan bismillah, anak kita harus lulus dari perguruan tinggi. Karena dengan banyak belajar, banyak membaca, akan mengasah kedewasaan kita. Kita selaku orang tua mungkin ada yang tidak sampai kuliah, maka itu jadikan satu cermin buat kita. Kalau anak kita jangan sampai. Karena apa? Karena itu tadi, yang namanya kuliah, yang namanya belajar. Kalau yang namanya belajar sebenarnya memang tidak harus kuliah, tetapi juga belajar otodidak atau sendiri juga bisa. Tetapi kadang-kadang kalau tidak ada gurunya, tidak terarah. Oleh karena itu, lanjutkan anak-anak ini, disekolahkan terus. Cita-cita orang tua juga sama, harus lanjut. Nggak usah khawatir, nggak usah mikirin biaya, nggak usah takut tidak terbiayai. Saya mau cerita Bapak dan Ibu. Cerita ini memang bukan ini. Saya melihat ada sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu bapaknya tidak ada. Jadi mohon maaf nih, seorang yang tidak punya suami, sudah meninggal suaminya. Kemudian dia orang biasa-biasa saja, orang tidak mampu, punya anak 4. Punya anak 4. Anak yang pertama waktu itu lulus dari SD langsung mondok. Mondoknya tidak tanggung-tanggung, digontor. Single parent. Anak pertama mondoknya digontor. Setelah mondok digontor, selesai, anaknya semangat kuliah, minta kuliah di Sudan. Orang tua hanya mendoakan sambil berusaha. Tercapai semuanya. Single parent itu Bu, Ibu, orang biasa, orang kampung. Tapi karena memahami pentingnya belajar, anaknya juga menyadari bahwa butuh belajar, didukung sambil berdoa. Sehingga selesailah dari Sudan, pulang ke sini, langsung ada yang ngambil mantu.
dibuatkan pondok pesantren. Anak yang kedua kuliahnya di perawat, single parent ini, tidak punya penghasilan tetap, tidak. Waktu itu belum penghasilan tetap, dia hanya honor di SD waktu itu waktu anaknya, tapi dia akhirnya diangkat jadi PNS. Kemudian anak yang kedua itu kuliah di perawat di Falatehan, biayanya juga nggak sedikit. Jadi lulus bekerja di rumah sakit. Anak yang ketiga sama di perawat, berhasil lulus. Sekarang nih anak yang terakhir itu single parent, Bapak Ibu. Anak yang terakhir ini kuliahnya di farmasi, calon apoteker. Masya Allah, sepertinya perjuangan orang tua yang single parent itu tidak sia-sia. Jadi kesimpulannya, kalau kita ada kemauan, ada niat, kita bismillah, masalah biaya insya Allah diberikan jalan. Walaupun biaya itu entah itu dari utang atau dari mana, yang penting halal. Selesai itu, jadi itu. Dan akhirnya semua terangkat itu orang tua. Dan alhamdulillah diangkat sekarang udah PNS, bahkan sekarang sudah jadi kepala sekolah itu. Waktu tahun 2010 itu dia baru dia angkat kalau nggak salah itu 2010 itu. Kemudian sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Jadi kemudian banyak cerita-cerita orang-orang yang berhasil menyekolahkan anaknya itu, dan bukan orang-orang yang mampu. Tetapi niatkan dengan tekad yang bulat. Nggak usah kita berpikir takut bagaimana nanti, tetapi mari kita bismillah dan doakan, insya Allah diberikan jalan. Belajar apapun, insya Allah dibukakan jalannya. Jadi anak-anak kita ini kalau khawatir, takut kalau di sekolah yang lain itu takut anak ini terpengaruh, maka lebih baik anak ini kita sekolahkan di pondok. Dan alhamdulillah tahun kemarin juga 70% anak-anak yang lulus dari sini itu melanjutkannya di pondok pesantren. Dan insya Allah tahun ini juga demikian. Karena apa? Selalu terpantau, tidak banyak bermain HP. Karena penyakit sekarang itu HP dan lingkungan teman-temannya yang mungkin kurang diharapkan. Anak itu tergantung bagaimana temannya. Temannya baik, pasti anaknya baik. Kalau temannya tukang main kemana-mana, pasti itu ke bawah itu. Ya, bukan berarti di pondok itu sebagai pelarian, tetapi agar anak ini fokus belajarnya. Jadi mohon anak-anak sekalian, nanti kalau di SMP tunjukkanlah kepribadian kamu bahwa kamu adalah anak yang memiliki akhlak yang baik. Ya, ilmu akhlak yang diberikan di sekolah, mohon jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada baik itu penyelenggaraan acara ini, ataupun mohon maaf juga selama kami mendidik anak-anak Bapak dan Ibu masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Bapak dan Ibu,
atas perhatiannya. Kami sekali lagi mohon maaf, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalaulah nanti anak ibu dan bapak ada yang belum lulus, mohon bersabar ya, tapi mudah-mudahan lulus semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah SD IT Istiqomah, Bapak Dr. Andes Haji Johri. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pengawas UPT Kecamatan Kibin, yaitu Bapak Haji Umar Basri SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD IT Istiqomah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Pejuang Pendidikan SD IT Istiqomah, yang terhormat Bapak Ustadz, Bapak Kiai serta tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Ibu Wali Siswa serta undangan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian kelas 6 yang Bapak cintai. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang sangat indah ini dalam rangka pelaksanaan pelepasan siswa-siswi kita kelas 6 tahun ajaran 2022-2023. Ini momen yang sangat langka. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga pada hari ini dapat bersilaturahmi dengan semua siswa yang ada yang mungkin jarang kita laksanakan. Salawat serta salam kami curah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingat 3 tahun yang lalu, jangankan kita berkumpul semacam ini, kita keluar rumah pun tidak diperbolehkan. Berkumpul tidak boleh, berdekat-dekatan tidak boleh, karena pada saat itu negara kita yaitu terkena COVID-19. Tapi bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia pun terkena. Maka kita kalau keluar rumah disuruh pakai masker. Tapi sekarang alhamdulillah kita bila bisa melaksanakan kegiatan pelepasan siswa-siswi kita dalam rangka hari terakhir. Sebenarnya mah udah pengumuman Pak Haji ya? Belum? Ini belum diumumkan, yang seharusnya tanggal 8, tapi mungkin ada pertimbangan lain. Itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting titik maksanya di tanggal 8 ya Pak Haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apalagi kita berkumpul semacam ini pada saat itu, pada saat COVID. Pembelajaran pun dilaksanakan di luar rumah, tidak boleh bertatap muka di dalam kelas. Karena apa? Karena kekhawatiran pemerintah takut kita terkena COVID-19 yang nantinya akan berakibat fatal. Maka pemerintah memberikan aturan bahwa belajar itu harus di rumah dengan cara mengirim materi pelajaran di siswa melalui HP. Cuma kelemahannya dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut, ada yang tidak punya HP dan punya HP pun ada yang bukan Android. Itu sangat kesulitan sekali. Tetapi dasarnya anak-anak kita ini anak-anak yang hebat tadi. Walaupun pembelajarannya tidak maksimal, tetapi dalam
pada saat evaluasi nilainya luar biasa Pak Ji pada saat itu. Tetapi kemudian di tahun-tahun berikutnya kita dilonggarkan untuk belajar di dalam kelas. Walaupun dibatasi harus jaga jarak. Yang biasanya satu kelas itu umpama 28 orang, dalam pembelajarannya disuruh separuhnya. Maka jadwalnya pun diatur supaya nanti kebagian semua belajar. Karena kalau tidak diatur, yang separuh belajar, yang separuhnya tidak belajar, maka 3 hari tatap muka. Itu pun sudah syukur. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara yang semeriah ini dalam rangka pelepasan siswa-siswi SDIT kelas 6. Biasanya gini Bu, acara ini disebutnya dengan perpisahan. Padahal ya tidak salah lah walaupun perpisahan, tetapi alangkah lebih baiknya kita katakan pelepasan. Karena yang namanya perpisahan tidak mungkin kita akan bertemu kembali. Tetapi kalau pelepasan, kita melepas dari sekolah ini karena memang sekolahnya sudah selesai, dilepas untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, baik di SMP, di Sarawiyah maupun pondok pesantren. Tapi tuntutan kita apabila nanti diumumkan oleh sekolah bahwa siswa-siswi kita lulus, maka wajib hukumnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena kalau lulusan SD itu belum ada apa-apanya Pak Bu, belum masuk pendidikan dasar, beda dengan masa lalu. Kalau dulu lulus SD itu sudah masuk lulus pendidikan dasar, karena program pendidikannya hanya 6 tahun. Tapi sekarang sampai 12 tahun. Apa yang sudah dikatakan oleh Pak Haji tadi, jangan memikirkan masalah biaya. Karena sekarang ini sampai SMA pun ditanggung biayanya oleh pemerintah dengan adanya uang BOS. Jadi tinggal kemauan saja. Maka dari itu saya harap, saya dorong sekaligus untuk melanjutkan apabila yang nanti diumumkan pada hari ini lulus, diwajibkan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Ini adalah tuntutan daripada Dinas Pendidikan dan tuntutan dari pemerintah daerah Kabupaten Serang, supaya siswa-siswi kita tidak ada yang tidak melanjutkan, apalagi yang putus sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, dulu dalam rangka pelaksanaan kelulusan atau ujian itu dibagi 2 bagian Pak, yaitu ada ujian sekolah, ada ujian nasional. Ini yang bikin cemas orang tua, yang bikin cemas guru. Kenapa? Karena walaupun dalam nilai ujian sekolah itu besar, tetapi apabila di ujian nasional itu tidak mencapai standar kelulusan, maka siswa tersebut dianggap tidak lulus. Itu dulu. Bapak dan Ibu pastinya apabila anaknya mau ujian itu merasa cemas, merasa khawatir. Tetapi yang lebih cemas lagi Bapak dan Ibu guru. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Bapak dan Ibu memikirkan hanya 1 orang anaknya saja yang mau lulus, yang mau ujian. Tapi kalau guru 1 kelas Bu memikirkannya, takutnya tidak ada yang mencapai standar kelulusan yang diberikan oleh nasional. Karena pada saat itu, pada saat ada ujian nasional, bobot soalnya pun se-Indonesia itu sama. Tapi alhamdulillah sekarang ini kelulusan diserahkan oleh sekolah dan dihapuslah ujian nasional tersebut. Karena apa? Karena mungkin ujian nasional itu membawa apa ya? Membawa masalah lah. Karena kebanyakan begini Bu, yang setiap harinya anak-anak itu pintar, yang setiap harinya anak-anak itu mendapatkan nilai yang bagus, tetapi pada saat ujian kadang nilainya jeblok, bahkan sampai tidak lulus karena tidak mencapai standar kelulusan yang diberikan oleh nasional. Tapi sebaliknya,
yang tidak suka sekolah, yang nilainya setiap hari jeblok, tapi karena faktor nasib mungkin dia lulus. Itu yang membuat tidak keadilan terhadap siswa. Maka sekarang ini sudah dihapus dan kita sudah merasa lega, tidak memikirkan lagi tentang kelulusan karena semua kelulusan diserahkan oleh sekolah. Tadi Pak Haji Juhri selaku kepala sekolah mengatakan walaupun pengumuman kelulusan belum dibagi, tapi rupanya ada apa ya? Ada kesan bahwa semuanya akan lulus. Karena memang ini tuntutan Pak Bu sekarang ini. Tuntutan bahwa siswa-siswi kita yang mengikuti ujian, baik itu ujian utama maupun ujian susulan, maka dia dianggap lulus. Ada yang tidak lulus, yang bagaimana? Yang tidak mengikuti ujian. Jadi ujian itu dibagi dua. Kalau umpama kita tidak bisa ikut di ujian utama karena sakit atau dan sebagainya, kita bisa mengikuti ujian susulan. Tujuannya adalah supaya siswa-siswi kita ini ada kesempatan untuk lulus. Karena apa? Karena yang tidak ikut ujian pasti dianggap tidak lulus. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir karena kelulusan ada di sekolah, dan tuntutannya pun bahwa semua siswa yang mengikuti ujian nantinya akan dianggap lulus. Karena SKL-nya dibuat oleh sekolah Pak Bu. Sekarang bukan nasional lagi yang membuat. Yang namanya SKL dibuat sekolah, bagaimana yang tidak mencapai? Sekolah berhak untuk menurunkan SKL tersebut supaya semuanya dianggap lulus. Berarti semuanya diserahkan ke sekolah, untuk kelulusan ini. Jadi tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Cuma saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu, mohon apabila nanti sudah menerima kelulusan dan dianggap lulus, maka Bapak dan Ibu berhak mendorong siswa atau anak-anaknya untuk melanjutkan ke sekolah, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemana sajalah, mau ke SMP boleh, ke sanawiyah boleh, pesantren pun boleh. Yang penting jangan putus sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan pagi, kebanyakan yang datang itu perempuan. Entah kenapa, bukan hanya di sini, di Tanara pun begitu Pak. Apabila ada undangan, kebanyakan yang datang perempuan. Saya bingung dan tidak tahu apa penyebabnya. Apa mungkin karena bapak-bapak masih sibuk karena kerja? Ini kita maklumi. Yang penting semuanya hadir apabila kita diundang. Kata Pak Haji tadi yang diundang katanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenyataannya yang hadir hanya kelas 6. Ini faktor apa penyebabnya? Padahal hal semacam ini adalah momen yang sangat yang sangat luar biasa lah. Karena kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu guru, dan juga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada. Ya, harusnya begini Pak, jangankan diundang, tidak diundang pun kita harus datang ke sekolah. Ya, mengawasi siswa-siswi kita. Kita harus ada kerjasama antara guru dan wali siswa. Karena guru tugasnya hanya sebentar untuk mengawasi putra-putri Bapak. Dari jam 8 sampai jam 2 paling lambat lah. Tapi selebihnya adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu untuk mengawasi putra-putri Bapak. Apalagi sekarang ini zaman medsos yang isinya kebanyakan negatif daripada positif ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu jangan lepas dari pengawasan, jangan lepas daripada perhatian terhadap putra-putri Bapak. Jangan pasrah terhadap guru karena merasa sudah disekolahkan. Karena tugas Bapak dan Ibu, guru hanya di sekolah. Selebihnya adalah tugas Bapak dan Ibu di rumah untuk mengawasi putra-putri Bapak. Dimohon untuk kerjasamanya dalam rangka, tolong diawasi supaya nanti anak-anak kita jangan sampai
Ya, tolong diawasi. Kalau di sekolah tugasnya Bapak dan Ibu dan tugasnya orang tua untuk mengawasi siswa-siswi kita. Sekali lagi saya mohon misalnya apabila yang dinyatakan lulus dimohon untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih. Dan ini saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa SD siswa-siswi baru yang 2003 anak punya saudara, punya tetangga yang istiqomah ini. Ya, sekali lagi apabila ada anak-anak kita, tetangga kita dan saudara kita tahun pelajaran 2023-2024. Ya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, demikianlah sambutan oleh pengawas UPT Kecamatan Kibin, Bapak Haji Umar Basri, SPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. मेरी